Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini adalah informasi penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer terkait hubungannya dengan pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes di tahun 2023 bila revisi Undang-Undang ASN disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Nah, Bapak Ibu, di sini saya buat satu informasi tentang persiapan Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Bapak Ibu honorer ya non ASN, cek dokumen yang satu ini, yang mana dokumen ini adalah dokumen penting yang menentukan atau sebagai dasar utama pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes dan hubungannya dengan pendataan non ASN beberapa bulan yang lalu. Ikuti terus informasinya, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada informasi atau kabar baik untuk tenaga honorer yang berada di lingkungan instansi pemerintah. Kabar baik untuk tenaga honorer ini berkaitan dengan RUU yang turut membahas mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Di mana RUU yang menjelaskan tentang pengangkatan tenaga honorer jadi aparatur sipil negara akan masuk ke dalam pembahasan terhadap 2 RUU hingga masa persidangan ketiga. Adanya kabar baik untuk tenaga honorer tersebut disampaikan oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR RI pada saat rapat paripurna DPR RI ke-10 pada Kamis 17 November 2022. Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap satu rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, kata Puan pada saat rapat paripurna Nusantara II DPR RI Senayan Jakarta pada hari Kamis 17 November 2022 beberapa hari yang lalu. Lebih lanjut, di dalam isi revisi undang-undang tersebut menjelaskan mengenai tenaga honorer yang telah mengabdi lama atau masa kerjanya telah bertahun-tahun akan mendapatkan peluang yang lebih besar. Tentunya peluang lebih besar ini Bapak Ibu, peluang lebih besar untuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara pegawai negeri sipil atau ASN PNS. Di mana pada pasal 131A yang menyebutkan bahwa tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, maka bagi yang bersangkutan wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung dengan mempertimbangkan batasan usia pensiun. Tentunya hal ini menjadi salah satu hal yang dinanti-nantikan oleh honorer non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN yang sudah lama mengabdi pada negara ini. Kemudian di poin kedua juga turut disampaikan mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil yang berdasarkan seleksi administrasi berupa validasi dan verifikasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi ini poin pentingnya Bapak Ibu dalam hal pengangkatan. Ini merupakan satu dasar utama pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi ASN PNS, yaitu seleksi administrasi berupa validasi dan verifikasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi patokannya di sini Bapak Ibu yaitu SK pengangkatan Bapak Ibu ya sebagai dasar pengangkatan utama sebagai honorer, dan itulah yang akan diverifikasi dan divalidasi untuk menjadi modal utama pengangkatan Bapak Ibu menjadi pegawai negeri sipil 2023 tahun depan bila RUU ASN ini sah menjadi undang-undang ASN.
Selain daripada itu Bapak Ibu, pada pengangkatan PNS juga dilakukan dengan memprioritaskan non-ASN yang memiliki masa kerja paling lama. Bahkan juga pada bidang fungsional, pelayanan publik, administratif, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan penelitian. Yang tidak kalah penting dari RUU tersebut adalah pada pengangkatan PNS juga turut mempertimbangkan masa kerja, ijazah pendidikan terakhir, gaji, serta tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Apabila RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang ASN, maka nantinya tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS, pegawai tidak tetap, dan pegawai atau tenaga kontrak akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil oleh pemerintah pusat. Seperti diketahui, pada bulan Oktober lalu telah dilakukan pendataan non-aparatur sipil negara atau pendataan non-ASN yang ada di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Selain itu juga telah dilakukan uji publik yang menghasilkan data-data antara tenaga honorer yang menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM maupun yang tidak. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu ya, hal yang utama juga sangat menentukan keabsahan data Bapak Ibu honorer ini di BKN, yaitu adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau yang disebut dengan SPTJM. Pada data-data tersebut terdapat beberapa kategori kategori non-ASN seperti guru, tenaga kesehatan, administrasi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, untuk pengangkatan non-aparatur sipil negara atau non-ASN di tahun 2022 ini hanya dibuka untuk merekrut sebagai ASN P3K bukan PNS. Jadi ini 2022 Bapak Ibu ya. Berbeda ceritanya dengan 2023 tahun depan ketika RUU ASN sudah sah menjadi Undang-Undang ASN. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan CPNS di tahun 2023 mendatang. Jadi tidak perlu dikhawatirkan dari sisi penggajian karena memang pemerintah sudah menyiapkan hal ini dan sudah merencanakan dengan matang. Demikian informasinya, semoga hal ini cepat menjadi kenyataan. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa kita punya keyakinan besar bahwa seluruh Bapak Ibu honorer non-ASN yang telah memenuhi kriteria baik dari sisi usia, masa kerja, dan pengalaman, demikian dengan kelengkapan dokumen administrasi seperti SK pengangkatan, kemudian telah menginput data pada pendataan ya melalui aplikasi pendataan honorer non-ASN BKN yang disertai dengan bukti sah yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Bapak Ibu berharap akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes pada tahun 2023 ke depan. Demikian informasinya Bapak Ibu, banyak berdoa kiranya hal ini bisa menjadi bagian Bapak Ibu untuk merubah status honorer menjadi pegawai negeri sipil di masa mendatang. Semoga bermanfaat, sampai ketemu pada video berikutnya, terima kasih.